Mari kita baca firman Tuhan ya. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-15. Saya ambil satu ayat saya. Nanti ayat 1 yang dan berikutnya pulang baca di rumah. Efesus 4 ayat yang ke-15. Mungkin semua sudah dapat, kita bisa baca sama-sama ya. Semua dapat Efesus 4 ayat yang ke-15, mungkin saya baca dia punya topik di sini. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, puji nama Tuhan. Sekali lagi, shalom. Ya, beta mau supaya kotong semua ada damai sejahtera. Karena shalom itu adalah damai sejahtera. Kalau bilang shalom, nah semua pun gigi di luar shalom. Ya, itu baru enak. Ya, itu baru enak. Karena apa? Shalom itu tandanya damai sejahtera. Kalau kotong shalom bilang shalom, kamu muram-muram itu damai sejahtera. Itu kotong dipertanyakan, kenapa itu? Tetapi kalau kotong shalom, damai sejahtera, gigi di luar itu artinya itu orang bahagia. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Di dalam Lembaga Alkitab Indonesia ini temanya yaitu kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Ya, tadi saya ambil di hanya satu ayat saja di ayat 15 dan saya ambil satu tema kecil yaitu bertumbuh menuju kedewasaan rohani di dalam Kristus. Bertumbuh menuju kedewasaan rohani di dalam Kristus. Kemarin saya 2 hari lalu, Mama Lucy telepon, Mama Rita nanti pimpin di Hope Kupang siap Mama. Karena memang saya berapa hari ini di kami gereja ini, karena kebetulan saya dipercayakan jadi bendahara, jadi kami diperiksa oleh BP3J, ya kami gemit biasa begitu ya. Kami diperiksa, jadi setiap minggu itu diperiksa ibadat-ibadat rayon, ibadat-ibadat kaum bapak, kaum ibu, pemuda, par, itu diperiksa punya keuangan dan juga pelayanan, termasuk karena saya bendahara. Jadi saya bilang di Mama, nanti saya cek dulu karena ini hari ada pemeriksaan ke rayon 4 dan juga pemuda. Jadi kebetulan bilang tidak, ya sudah. Saya bilang bisa Mama, saya bisa datang. Saya bilang ini mau ambil tema apa. Kemarin sore Bapak Dedi kirim. Bapak Dedi bilang, Marita saya ada di Israel. Jadi ini baru kirim, aduh Bapak ini sudah biar Bapak kebepun bisa kok Bapak. Jawab bilang boleh. Ya puji Tuhan. Ya karena dia sudah kirim ini pas mau datang ini baru terkirim. Jadi ya sudah. Jadi mari kita semua belajar. Amin. Ya jangan seperti yang awal beta bilang jangan lihat beta. Tetapi mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Ya di sini seperti yang beta ambil di sini yaitu di dalam bertumbuh menuju kedewasaan rohani di dalam Kristus. Ya. Pertumbuhan merupakan tanda bahwa sesuatu itu hidup. Ya, tanaman kalau dia hidup pasti dia bertumbuh. Betul kok Sonde? Ya, kalau dia kering pasti jelas dia bisa bertumbuh. Tetapi kalau tanaman itu hidup pasti dia bertumbuh. Anak kecil juga kalau dia sehat pasti dia bertumbuh dengan baik. Ya. Nah, menjadi pertanyaan kita, apakah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita juga perlu pertumbuhan atau tidak? Ya, itu satu pertanyaan buat kotong semua. Kotong sebagai orang yang percaya, beriman kepada Tuhan, apakah kotong juga perlu bertumbuh atau memang kotong hanya yang sudah setiap hari Minggu pergi gereja sah. Di KTP tulis kotong Kristen Protestan. Tetapi apakah kita perlu bertumbuh atau tidak? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Sehingga di sini Efesus 4 ayat yang ke-15 tadi kotong baca. Di sini menjelaskan bahwa kita bertumbuh di dalam segala hal atau ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Artinya bahwa kotong percaya kepada Tuhan, kita perlu bertumbuh. Amin. Kita bertumbuh di dalam Kristus karena Kristus itu adalah kepala. Kalau kita andalkan Tuhan, bahwa Dia sebagai kepala, kita percaya bahwa kita pasti bertumbuh. Ya, kita bertumbuh itu menjadi proses bagi kita. Supaya apa? Kita menjadi dewasa, kita menjadi kuat, bahkan kita bisa semakin menyerupai Kristus. Amin.
Ya, itu lewat apa? Tingkah laku kita, perbuatan kita hari-hari. Ya, itu baru kotong bisa bertumbuh. Nah, berbicara tentang proses menjadi semakin dewasa, semakin kuat, dan juga semakin menyerupai dalam Kristus, bahkan juga lewat perkataan, perbuatan kita, ya sujelas bahwa kotong mau berubah. Kotong mau supaya bertumbuh, bukan hanya mau bertumbuh begitu saja. Kita lihat tanaman kalau dia bertumbuh pasti ada perubahan. Dia bertumbuh besar, dia akan menghasilkan bunga dan buah. Nah, kotong apa? Apakah kotong hanya asal hidup sah? Mau ada buah, kosong ada buah, yang penting berhidup. Ya, ini menjadi pertanyaan buat kotong semua. Tapi beta percaya bahwa setiap hari kita ada dalam hadirat Tuhan. Kita mau supaya kotong diubahkan. Kita mau supaya kotong bisa menghasilkan buah yang baik untuk Tuhan. Ya, tapi kalau kotong sudah menghasilkan buah yang baik, kotong jaga. Karena ada tantangan. Kotong lihat, kalau pohon, dia punya buah itu, tidak semuanya yang buah itu dia akan jadi. Saya belajar di saya punya depan sekolah PAUD itu ada satu pohon mangga. Waktu dia punya ranting, saya sampai turun di bawah, saya renungkan, saya bilang, ini kalau dia berbuah, semua saya anak dong perlu panjat lah. Hanya petik-petik, kok itu kotong sudah gantung sampai di bawah. Ternyata tidak sampai hari ini beson pernah makan tuh buah mangga satu pun. Karena semua gugur, jatuh semua. Tiap pagi kalau saya pisapu di halaman sekolah pilih, pokoknya buah dong sebesar-besar begini. Saya lihat, banyak ulat. Ya, semua jatuh. Kemarin kita selesai olahraga, semua lihat di atas. Ibu itu ada buah mangga, saya hitung mungkin ada 4 buah. Semoga kotong dapat. Atau mungkin dia mau jatuh, son tahu. Jadi kalau kotong mau menghasilkan buah, juga kotong jaga. Karena semua buah itu tidak pernah ada yang tetap. Tetapi saya percaya, kalau kotong masih ada sampai hari ini, pasti kita sudah menghasilkan buah yang baik untuk Tuhan. Amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan dulu, jangan terlalu tegang. Ya, supaya kotong terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Bab mama yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus, kalau kita mau bertumbuh menjadi dewasa, bukan hanya kita percaya, tetapi kita harus berubah. Amin. Roma 12 ayat 2 dia bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, kita harus berubah. Kita jangan sama dengan dunia. Walaupun kotong masih ada di dunia, tetapi kita punya perbedaan. Amin. Meleaki bilang ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Kita yang ada pagi hari ini, kita punya perbedaan dengan orang-orang yang ada di luar sana. Ya, jadi kita harus berubah. Roma 12 bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Walaupun kita masih ada di dunia. Kita hanya ada di sini sebagai tumpangan. Kita hanya ada di sini sebagai kayak terminal ya. Kita hanya numpang lewat karena kita ini adalah warga kerajaan surga. Amin. Walaupun di KTP bilang kotong ini warga Indonesia. Tetapi firman Tuhan menjamin bahwa ketong ini adalah warga kerajaan Allah. Ya, oleh sebab itu mari kita berubah. Kalau kotong mau bertumbuh kita harus berubah. Dan yang kedua kita harus diproses. Ibrani 12 ayat 11 dia bilang, setiap ganjaran yang diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi apa? Duka cita. Ya, kita diproses. Soalnya gampang. Ya. Ada masalah persoalan, itu yang bisa buat kotong naik level. Kalau sonde ada masalah itu kotong pertanyakan, kenapa? Kok beta begini biasa-biasa sah. Ya, tetapi kotong mau diproses berarti tandanya kotong mau bertumbuh. Ya. Dan yang ketiga adalah dimurnikan. Ya. Pertama Petrus 1 ayat 7 di situ dia katakan bahwa itu membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang diuji. Ya. Kita lihat kalau emas mau dimurnikan itu dia dibakar. Ya. Kalau kita mau mempersembahkan, orang kalau lihat kalau dia mau mempersembahkan, ya mungkin kita lihat dulu ahli Taurat atau pada waktu Kain dan Habel, mereka mempersembahkan itu bukan di luar api, tetapi di dalam api, dia dibakar. Nah, kotong coba gitu, dibakar itu artinya setiap masalah persoalan
itu dibakar. Ya, supaya kotong dimurnikan. Amin. Sakit. Kalau kotong mau lepaskan ini sakit sekali. Karena itu jadi kebiasaan, jadi itu pasti sakit. Tetapi Tuhan bilang hanya kamu yang aku kenal. Jadi lepas. Kalau kotong mau bertumbuh. Kotong mau menjadi orang yang dewasa. Dan yang keempat adalah berbuah. Yohanes 15 ayat B dia bilang, Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam dia berbuah banyak. Sebab di luar Yesus dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Kotong harus berbuah kalau kotong mau dewasa. Amin. Ya, jadi saya percaya di Hope sini semua pasti sudah menghasilkan buah. Ya. Sebab iman yang bertumbuh akan menjadi sumber kekuatan. Yang pertama, bertumbuh berarti meninggalkan cara hidup lama. Sakit ya, cara hidup lama ini kotompung kebiasaan, ya, kotompung karakter hari-hari, ya, itu harus punya perubahan. Pertumbuhan dimulai dengan perubahan. Sonde mungkin kalau kita mau bertumbuh, tapi kita masih memegang kehidupan lama kita. Sebab bertumbuh itu berarti berubah. Ya, kalau kotong mau bertumbuh harus berubah. Ya, sebab tanaman tidak bisa bertumbuh jika tetap di tanah yang kering. Begitu pula iman kita tidak bisa berkembang jika kita masih pelihara kebiasaan lama kita. Ya, kita harus dipotong, dipangkas. Ya, kita lihat kalau tanaman, kalau yang kita, ya sekarang musim hujan ya, tapi kalau kita lihat musim kemarau, kalau kita tanam tanaman yang di tanah kering, soalnya mungkin dia hidup dan dia akan bertumbuh dengan baik. Karena dia membutuhkan air. Ya, kehidupan kita juga demikian. Kalau pohon, dia mau bertunas dengan baik, dia harus pangkas itu ranting-ranting yang kering. Baru dia bisa muncul itu tunas-tunas yang baru. Kalau sone pangkas itu ranting yang kering, dia akan bertunas dengan baik. Nah, itu ranting yang kering itu adalah apa? Kebiasaan kita, karakter kita. Kita jangan lihat itu dosa yang besar. Kita yang tidak merokok lagi itu sudah, kotong sulepas. Minum alkohol itu sudah, kotong sulepas. Ya, di Hope sini sudah lepas semua toh. Itu kita jangan melihat itu lagi. Yang kita lihat itu adalah kebiasaan hari-hari. Ya, kotong renungkan sudah kebiasaan hari-hari itu apa? Satu mungkin marah, beson tahu kalau di opsi ini bapak-bapak dong karmana. Maka kotong mama-mama itu, apalagi kalau punya anak kecil, ya mungkin kotong tenang waktu tidur. Bangun pagi, suruh mandi, kasih masak air panas supaya anak siap mau pergi sekolah, bangun itu dia masih bermain. Ya, kalau saya punya teman-teman ibu-ibu yang lain dong bilang begitu, bilang beta su lewati, dia punya su dewasa semua, saya juga kadang-kala makan hati. Makan hati juga. Ya, apalagi yang kecil-kecil begini. Dong bilang mandi dingin, sumasa kas dong air panas dong son mandi. Dong masih bermain, bikin kotong emosi dan marah. Akhirnya kotong pi mulai rui dong rambut na mukanya bikin sudah. Ya, itu kebiasaan yang hari-hari kotong bikin itu. Itu yang kotong lakukan setiap hari. Ya. Itu yang kotong mau tanggalkan itu juga. Tapi firman Tuhan bilang silakan marah, jangan sampai matahari terbenam. Jangan sampai berbuat dosa. Habis. Nah ini kotong lihat orang lain ini. Akhirnya kotong marah bertahun-tahun ya. Sudah akhirnya mulai ada apa? Kebencian, iri hati. Mulai son suka dengan orang lihat dia son suka. Son mau memaafkan lagi. Karena mulai dari hal yang kecil. Kotong son mau memaafkan dia. Kotong mulai marah-marah akhirnya itu sudah. Semua mulai masuk. Ya, mencuri bukan hanya kita mencuri orang pembarang, tidak. Mencuri waktu Tuhan. Ini hari-hari gereja, kotong bilang sudah nanti minggu depan sah. Oh nanti hari Minggu bukan hanya ini hari sah. Minggu depan cuma masih ada. Itu kita mencuri waktu Tuhan. Nanti minggu depan lagi mulai ada alasan lagi. Minggu depan lagi. 1 bulan kemudian, 1 bulan, 2 bulan son pi gereja lagi. Ibe mau pi ma. Besu malu, tim seberapa bulan memang. Iblis mulai kasih masuk itu roh malu. Mau pi nanti orang dong bilang apa. Ya sudah, sama pi. Itu kotong mencuri waktu Tuhan juga. Ya tapi beta percaya di sini tidak ya.
Jadi mari kita ambil waktu dengan Tuhan, bukan hanya di gereja saja. Kita terus mengasihi Tuhan dengan baik. Jangan kotong hanya asal-asal jadi orang Kristen, asal-asal kotong beribadah, tetapi betul-betul kotong mau menyembah Tuhan. Ya, bukan hanya di gereja kita menyembah Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tapi kalau pagi kotong di rumah, apakah kita ambil waktu dengan Tuhan kosong deh. Apalagi kalau pagi bangun kotong suter lambat lah. Sudah terima kasih Tuhan karena besok bangun dengan baik. Amin. Ya. Kotong berdoa kayak ketong buru-buru itu hanya itu istilah biasa, itu kebiasaan. Tapi coba kotong ambil hadirat Tuhan. Ya. Kadang-kala juga kotong buru-buru justru berdoa. Neo Tuhan Yesus yang tahu bepung hati. Ya, kadang-kala kita begitu. Kalau ya saya tidak ngomong yang lain, saya begitu juga. Saya termasuk seperti itu. Kalau buru-buru terima kasih Tuhan. Sudah di sementara kerja terima kasih Tuhan. Yesus bangun dengan baik ini. Padahal Tuhan mau itu betul-betul kotong mau dengan hati kita. Ya, bukan dengan kotong pun mau kita sendiri. Tetapi benar-benar kotong mau. Jadi apapun yang menjadi kebiasaan kita. Saya juga tidak tahu Bapak Mama Saudara semua pun kebiasaan yang son bisa lepas itu apa. Ya, tetapi mari kotong mau belajar. Ya. Dan juga kadang-kala kotong juga iri hati itu juga dan juga tersinggung. Ya, beta percaya di Job tidak. Karena kalau tersinggung itu menjadi apa ya? Kalau dulu saya begitu, saya juga masih itu tersinggung masih ada. Kalau orang ada omong, kok pas be muncul dia ketawa, itu besok tahu, pasti dia ketawa beta itu. Itu orang yang tersinggung begitu. Ya, tapi sekarang susondelai, sulepas itu karena mau bertumbuh nah. Ya, dia mau omong kok sonde juga terserah dari lo. Tapi kalau kotong masih tersinggung orang melihat sesengkotong begini, tahu dia lihat apa ini. Itu orang yang tersinggung begitu. Ya, tapi beta percaya di sini tidak ya. Ya, puji nama Tuhan. Jadi mari kotong mau tinggalkan cara hidup kita yang lama. Supaya kotong bisa bertumbuh. Ya. Sebab di dalam Efesus 2 ayat 23 sampai 24 itu dia bilang, kotong harus tinggalkan manusia lama. Agar supaya di dalam kedua Korintus 5 ayat 17 dia bilang yang lama itu sudah berlalu dan biarlah yang baru itu datang. Ya, kotong harus tinggalkan yang lama supaya yang baru itu datang. Di dalam Roma 6 ayat 4 itu dia bilang hidup di dalam hidup yang baru. Di dalam Kristus kalau kotong mau. Sebab Amos bilang hanya kamu yang aku kenal. Amin. Amos 3 ayat 2 itu coba satu orang baca kasih kotong. Amos 3 ayat 2 yang mungkin ada di layar atau silahkan ada yang sudah dapat silahkan baca. Amos ada di perjanjian lama. Ya. Di sini dia bilang, hanya kamu yang aku kenal dari sejak segala kaum di muka bumi. Amin. Ya. Jadi kotong ini adalah orang-orang yang sangat berharga. Dari sekian banyak orang dia bilang hanya kamu yang aku kenal. Kalau kotong ada di sini berarti dia mengenal kita. Amin. Sehingga mari kotong harus berubah. Supaya kotong mau bertumbuh menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Karena Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa, amin. Kita punya Yesus yang luar biasa, kenapa kita harus jadi orang yang biasa-biasa? Tetapi kita harus menjadi orang yang luar biasa juga. Ya, puji nama Tuhan. Jadi mari kotong terus datang kepada Tuhan. Sebab setiap langkah kecil meninggalkan kebiasaan lama adalah kemenangan besar menuju kedewasaan rohani. Dan yang kedua, bertumbuh melalui firman dan kedekatan dengan Kristus. Ya. Sonde ada pertumbuhan tanpa nutrisi atau asupan gizi. Ya. Karena firman Tuhan itu adalah makanan. Satu hari kotong makan 3 kali pagi, siang, malam. Itu baru makan yang makanan berat. Belum yang makanan-makanan ringan. Ini tubuh, ini lihat ini. Pokoknya mata lihat ini mau makan. Belum kotong bilang mau diet, Juson bisa. Ya betul kok. Bilang iya beta mau diet. Mas son bisa, ini mata kepingin. Kotong makan terus.
Karena kotong mau bertumbuh, nah ya kalau kotong ibu-ibu bertumbuh itu dia bukan bertumbuh ke atas, tapi kita bertumbuh ke samping kiri kanan. Kalau anak-anak ya bertumbuh ke atas, kotong sonde. Nanti kotong jalan lihat teman yang ramping, kotong bilang beta cuma dia ti. Kok makan son barenti. Nah itu. Ya, nah bagaimana dengan makanan rohani kita? Karena makanan rohani kita itu adalah firman. Nah, kotong baca nih firman Tuhan, kok sonde setiap hari. Nio satu hari satu ayat saja baik. Ya, tapi beta percaya di sini pasti semua baca firman Tuhan. Pasti ada ayat-ayat pendukung ya. Kita semua ini harus punya ayat-ayat penguatan. Ya, kalau di saat lemah tahu ini firman Tuhan. Ya, pasti semua punya ayat firman Tuhan. Dan juga doa adalah nafas rohani kita. Amin. Jadi setiap waktu, setiap saat kita berdoa. Kita pun teman-teman, saudara-saudara yang lain, dia punya waktu, 5 waktu. Nah kotong berapa waktu? Nah ini bilang, nih doa ini adalah nafas. Coba kotong Tuhan bilang, dia kasih ambil, dia kasih stop 5 menit. Kotong jamir nafas. Pasti kotong sulari piri kanan, piri dokter, piri rumah sakit. Betul toh? Kalau kotong Tuhan bilang stop 5 menit, atau jangan sampai 5 menit, minimal 5 menit kayak terlalu lama. Mengkali berapa detik saya coba. Kita sulo lari pontang panting pi di rumah sakit. Ini dia suka apa ini? Ya. Tetapi di sini sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, yang mau bertumbuh, doa itu adalah nafas rohani kita. Jadi kotong jangan perlu 5 waktu. Setiap waktu, setiap saat kita harus berdoa. Amin. Sebab firman Tuhan bilang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terus menyembah dia. Terus punya komunikasi dengan dia. Jangan kotong punya masalah, tantangan, baru kotong datang. Tetapi kadang-kala kotong manusia juga punya masalah, tantangan, kotong lari. Manusia ini yang dia aku bilang manusia sia-sia itu begitu su. Punya tantangan lari, son ada tantangan, son mau dekat Tuhan. Apa ini? Ya, tetapi kita mengakui bahwa doa itu adalah nafas. Mari kita terus komunikasi dengan Tuhan. Walaupun dia tahu kotong pun pribadi seperti apa. Tetapi dia juga tahu supaya kotong bisa menyampaikan isi hati kita kepada dia. Dia Bapa yang baik. Apa yang kotong sona pernah pikirkan, dia tahu kok. Tetapi dia butuh kita juga untuk kita sampaikan. Amin. Ya, coba kita lihat kita punya anak-anak. Kalau dia mau butuh apa dan kotong dia son kasih tahu juga kalau kotong orang tua son PK juga. Ya, atau memang kotong su PK ini apalagi bulan Desember begini ini. Ya, kotong su pasti PK. Tapi kotong pasti tanya dulu toh, lu mau apa? Ya. Jadi dia juga harus sampaikan itu kepada kita. Nah, kita punya Bapa, dia su tahu. Tetapi bagaimana dengan kita, respon kita kepada dia? Apakah kita masih tetap diam-diam? Kita mau ambil waktu dengan Tuhan untuk kita mau berdoa. Sebab di dalam Mazmur 119 ayat 105 ada dia bilang, firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tanpa firman, kotong sonde tahu mana yang baik, mana yang jahat. Karena di dalam Yohanes katakan bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Ya. Jadi mari kita dekat dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, baca firman Tuhan. Doa setiap waktu, setiap saat. Jangan kita asal-asal kita mau berdoa. Ya, tetapi mari kita luangkan waktu untuk kita mau baca firman Tuhan. Beta percaya bahwa mari kita semua yang ada, mau pagi, mau siang, mau malam, mau hampir siang, pasti kita punya waktu untuk Tuhan. Amin. Ya, supaya kita bisa bertumbuh menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita tetap dekatkan diri dengan Tuhan melalui ibadah. Bukan hanya dengan di gereja saja, di rumah, dimanapun. Kotong tetap libatkan Tuhan. Ya, mungkin walaupun kotong sudah jadi pemimpin bicara yang baik juga perlu kita diisi. Amin. Ya, karena memang kotong saling melengkapi. Mungkin beta yang ada di sini, beta juga punya kekurangan, Dokter Billy, bahkan juga Bapak, bahkan semua yang ada. Kita semua punya kekurangan, tidak ada yang bilang tidak, yang semua sudah sempurna. Kalau orang yang sudah sempurna itu yang dia mau datang gereja. Orang yang sudah sempurna, dia merasa bahwa dia sudah hebat. Nah. Dia merasa bahwa dia sudah baik, dia sudah lebih dari semua. Jadi untuk apa dia gereja, untuk apa dia berdoa, untuk apa dia baca firman. Tetapi kalau pagi hari ini kita ada di sini, kita percaya bahwa kotong ini bukan siapa-siapa.
Tetapi Tuhan setelah memilih kita untuk kita ada di sini, itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, kita percaya bahwa kotong son bisa apa-apa. Ya, jadi semakin kita dekat dengan Kristus, semakin kuat iman kita dan semakin jelas arah hidup kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah bertumbuh melalui tantangan dan ujian hidup. Wow, ini payah sudah. Kotong mau bertumbuh harus punya tantangan, ujian hidup. Ya, anak sekolah mau naik kelas harus ikut ujian dulu. Son perlah, betul toh Maheni, ini guru. Harus ikut ujian, lu son ikut ujian sudah, lu son naik kelas toh. Harus ikut ujian. Lu mau pintar, kok son pintar, kok lu bisa, kok son bisa, harus ikut ujian. Lu mau dapat nilai 0, kok mau dapat nilai 10, tetap ikut ujian. Itu sudah jelas. Nah, ketemu orang Kristen juga kalau mau bertumbuh, mau jadi orang yang dewasa, harus punya ujian. Baru kau bisa naik tangga. Supaya kau bisa bersaksi. Kalau ada ujian, kau mau bersaksi apa? Orang lain mau belajar dari mana? Iya toh? Kalau kau punya masalah, persoalan, tantangan, kau hadapi itu dan kau lewat semua itu, kau omong, orang akan, betul ya. Maka kalau kau son hadapi itu, kau takut, kau lari dari setiap masalah, ujian, lu mau omong apa? Yang tadi bilang mau berbuah, son bisa. Itu buah gugur sudah. Son bisa apa-apa lagi. Ya. Jadi sonde ada pertumbuhan tanpa proses. Amin. Ya, sama seperti pohon yang kuat adalah pohon yang pernah diterpa badai. Ya, kalau pohon yang kuat dia semakin besar, angin semakin kencang. Ya, jadi kita lihat kalau pohon yang begini angin biasa-biasa sama. Coba kita lihat pohon yang tinggi. Coba kita lihat itu di atas itu dia son tenang. Dia pokoknya begini terus. Ya, kotong juga begitu. Semakin kotong naik level, semakin tantangan datang. Tetapi firman Tuhan bilang, pertama Korintus dia bilang pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Dia son pernah melebihi kotong kekuatan. Amin. Tuhan itu baik, dia kasih pas-pas. Hanya kotong manusia ini yang bilang, duh Tuhan Yesus saya yang tahu. Ya, tapi kalau kotong dekat dengan Tuhan itu biasa. Supaya kotong bisa berubah. Supaya kotong bisa bertumbuh. Ya. Jadi apapun masalah kita percaya Tuhan itu pasti menolong kita. Yakobus 1 ayat 2-4 dia bilang, ujian itu menghasilkan ketekunan dan kedewasaan. Jadi itu harus begitu. Itu Yakobus, Bapak Yakobus yang bilang bahwa kalau ujian itu menghasilkan ketekunan. Nah kalau ada ujian baru kotong tekun dalam doa. Kotong tekun dengan Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Kotong lebih tekun lagi dengar firman Tuhan. Kita lebih tekun lagi datang beribadah. Amin. Ya jangan kotong lari. Kalau kotong lari itu berarti kotong pengecut. Kita bukan orang Kristen yang baik, yang benar. Kotong son mau bertumbuh. Tetapi kalau kotong hadapi itu, hidup ini kita nikmati apapun, amin. Ya, apapun kotong lewati itu, kotong percaya Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti menolong. Apapun tantangan kita, apapun persoalan kita. Son ada yang bilang kotong yang ada di sini nih, semua son dapat masalah, pasti punya masalah, pasti punya ujian, pasti punya tantangan. Tetapi lewat semua itu, pasti ada jalan keluar. Ya, supaya kotong lebih dewasa lagi. Di dalam Roma 5 ayat 3-4 itu dia bilang penderitaan menghasilkan ketekunan. Ya, jadi kotong terus tekun. Supaya kotong terus dewasa. Dan juga pertama Petrus 1 ayat 7 itu dia bilang iman itu diuji seperti emas. Seperti yang tadi kita baca. Diuji. Jadi kotong terus diuji dengan Tuhan. Dengan apapun masalah kita. Mungkin kotong meninggal, mati baru ada tantangan ujian. Tapi selagi kotong masih ada ini, itu dia datang terus. Apakah kotong mau lewati atau tidak. Ya, tapi Tuhan sering memakai kesusahan untuk memurnikan karakter kita. Amin. Ya, jadi itu sudah Tuhan mau supaya kotong mau bertumbuh menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang dewasa. Kita harus datang kepada Tuhan dan Tuhan pakai itu supaya kotong bisa berubah. Dengan setiap karakter atau kebiasaan lama kita. Ketika Tuhan datang kepada kita, dia berbicara lewat firman Tuhan, mari kita dengar itu dan kita lakukan. Ya, karena Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Ya,
Jadi ketika sonde pernah orang melemahkan, sonde pernah kita dilemahkan justru memperkuat agar iman kita menjadi sempurna. Amin. Ya, jadi mari kita terus datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Sebab melalui masalah kita belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Amin. Ya, seperti yang tadi kita bilang, saya katakan. Ketika kita sakit, Tuhan mengajarkan kita supaya kita percaya kuasanya. Amin. Ya, supaya kotong bilang memang bilur-bilur Tuhan itu luar biasa. Kalau kotong sonde menderita sakit, mana kotong mau katakan kuasa Tuhan itu luar biasa? Tidak. Saya punya di kami pun gereja ada satu teman kami, teman majelis. Saya punya mama rohani juga. Dia sekarang ini mulai sakit-sakit jadi pelayanan, jadi sudah mulai kurang. Dia berdoa sampai dia berdoa. Dia datang di rumah sakit, di rumah sakit periksa soalnya ada penyakit. Datang di dokter dong juga tidak ada. Pulang dia kita di gereja, kita sering komunikasi. Mau bilang begini, mama berdoa saja dengan Tuhan. Dia bilang begini, sekarang dia sudah ambil keputusan, dia bilang begini, Tuhan bilang Tuhan itu luar biasa. Kalau Tuhan kasih beta sakit pelayanan mulai berkurang. Ya, nanti beta mau bersaksi apa lagi? Karena selama ini Tuhan suka pakai beta untuk mau melayani. Tapi sekarang Tuhan kasih beta ini sakit ini, mau jalan setengah mati. Soalnya bisa. Apalagi kalau dia punya ibadat rayon, itu dia punya rayon jauh dari dia rumah. Ya, itu dia harus jalan kaki. Kalau ibadat itu kita biasa ibadat jam 3 sore, itu dia dari rumah itu dia harus keluar jam 1, tuh dia suka keluar. Mulai jalan pelan-pelan sampai di atas gunung sana, baru pas jam 3. Nah sekarang dia susah sakit. Tapi Tuhan dengar dan pulihkan dia. Tidak lama ada mujizat Tuhan. Ya, akhirnya dia sembuh sendiri. Kemarin minggu lalu dia pimpin di gereja, di khotbah selama berapa jam dia di atas mimbar. Turun kotongannya lihat saya tahu dia bisa turun kosonde dari atas mimbar. Karena kita orang Gemit pemimbar ini bukan hanya begini, kita orang Gemit pemimbar itu tinggi, jadi kita ada di atas. Ya, akhirnya dia bisa turun. Ya, itu puji Tuhan, itu mujizat. Ya, jadi Tuhan pakai kotong itu untuk mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Jadi kalau kotong sakit, ya kotong mau supaya kotong mau bersaksi bahwa Tuhan itu luar biasa. Dia punya kuasa yang sungguh ajaib dan sungguh luar biasa. Ya, ketika kita gagal, Tuhan mengajarkan kita untuk mengerjakan kerendahan hati. Ya, kalau kotong gagal, nah itu sudah Tuhan ajar kotong supaya kotong bisa punya kerendahan hati. Ya, itu. Jadi kotong jangan salahkan Tuhan. Sebab Tuhan tidak menumbuhkan iman kita di tanah yang subur atau empuk. Tetapi di tanah yang diuji oleh hujan dan badai. Ya, itu kotong sudah. Jadi mari kotong terus datang di hadapan Tuhan. Apapun masalah kita. Kalau hari ini kita sakit, kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Kuasa Tuhan itu luar biasa. Kalau hari ini kita gagal, kita percaya bahwa lewat kegagalan ini kita bisa dekatkan diri dengan Tuhan. Ya, kalau sonde ada yang kotong sonde alami hal itu, pasti kotong pikir kotong biasa-biasa saja. Ya, tetapi kalau kita diuji dengan setiap masalah persoalan kita, itu artinya kotong ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan dan kita mau menjadi orang yang luar biasa. Amin. Kita menjadi orang yang dewasa. Itu artinya itu sudah. Jadi mari kotong renungkan kotong pun diri. Beta punya tantangan kok belari kok sonde. Kalau sonde ya sudah. Itu tandanya kotong mau bertumbuh menjadi orang yang dewasa. Dan yang keempat adalah bertumbuh dibuktikan dengan buah dan kehidupan sehari-hari. Pertumbuhan sejati sonde hanya berkata di bibir. Tetapi dilihat dari kehidupan kita hari-hari. Seperti yang tadi beta bilang. Bahwa kita punya kebiasaan setiap hari. Galatia 5 ayat 22-23 berbicara tentang buah roh. Ya. Tapi beta percaya kotong semua di sini sudah lakukan itu ya. Buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu kotong ada kosonde. Ada damai sejahtera kosonde. Atau kotong hanya bilang shalom di orang lain tapi kotong son ada damai sejahtera. Ya. Ada sukacita kosonde. Kalau son kotong hanya marah-marah Ya, kalau suami datang son bawa uang atau datang hanya pas-pasan, nah sudah. Kotong mulai marah-marah. Tapi di sini sonde ya.
Karena kotong ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, ada perbedaan. Datang son badoi juga bersyukur. Ini hari son mau makan juga terserah. Kalau saya dulu, almarhum suami saya masih ada, saya tidak terlalu pusing. Maksudnya begini, kalau mau ada uang ya datang, kasih itu yang berapa itu. Dan sampai dia meninggal baru saya pernah buka dia punya dompet dan lihat dia punya dompet. Saya tidak pernah buka dia punya dompet itu uang berapa. Karena beta percaya dia kasih berapa itu Jadi kalau ini hari makan nanya nasi putih, kalau ditanya makan memang hanya itu sana. Atau mau masak kalau kurang masako atau kurang garam, son ada garam, coba lihat garam son ada. Ya, saya tidak akan mengeluh, pokoknya apa nikmati itu. Ya, daripada marah-marah, masak son ada garam baru sekurang garam marah ini. Kau tuh mau masak sama garam son ada ini. Itu mau makan kosong saya ini, lupi kau cari dulu. Masalah toh, sudah. Jadi tanggung jawab di situ. Ya, jadi saya seperti itu. Ya, akhirnya saya anak yang nomor 2 juga terbawa. Di kos, sonde ada makanan beras habis dia son kasih tahu. Nanti kalau satu hari dari pagi siang dia pergi kampus son makan, malam baru telepon ini hari besok makan. Karena beras habis. Aduh Tuhan, itu beta pun karakter bawa sampai bepu anak itu begitu. Tuhan Yesus ampun di beta. Dia bilang lu sebenarnya sebelum mungkin lagi 1 mok atau 2 mok nak kasih tahu sudah. Pernah marah-marah begitu, son pernah. Gitu sudah. Jadi beta selalu kalau video call tuh beta mesti cek mana itu tempat beras mama lihat. Nah. Kasone nanti payah sudah. Ini 1 hari ini semalam ini dari Takari Kupang ini. Mau ke mana? Mau lari-lari kau datang bawa beras kan son mungkin. Tapi beta juga sadar itu beta pun diri sudah. Karena memang buah jatuh son jauh dari pohon. Jadi begitu sudah. Ya. Kadang-kadang kau pikir bahwa itu biasa. Padahal son tahu te suami juga dia mam tua ini lihat son ada apa juga son bisa kasih tahu memang kok apa. Apalagi semalam begini. Ya, pasti buat dia marah, kecewa, dia mau omong juga nih mam tua omong tamu itu 2.000 kata ke berapa kata lah, 12.000 kata keluar lena sudah malam kau son makan. Ya, jadi beta berdoa minta ampun Tuhan Yesus, minta ampun supaya bepu anak jangan terbawa sampai dia berkeluarga juga. Ya, kalau sonena payah sudah beta. Ya, jadi mari kotong terus lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, karena itu yang Tuhan mau bagi kita. Kita terus ajarkan itu kepada siapapun, karena kita ini adalah surat yang dibaca oleh semua orang. Kita ini adalah Alkitab yang dibaca oleh orang lain. Amin. Ya, karena orang soalnya baca firman Tuhan dia berubah. Kadang-kala orang juga dia lihat dari kotong dia berubah. Amin. Karena kita ini adalah Alkitab juga. Dia lihat dari kotong juga. Karena kita adalah Alkitab. Ya, dia lihat dia punya cara beromong. Dengan orang lain, dia punya karakternya seperti apa, dia belajar dari situ. Akhirnya dia bilang, ini orang ini dia baik ya, beta cuma begitu. Nah, kita ini adalah Alkitab, amin. Bukan hanya ini Alkitab dia baca dan ini harus berubah. Tetapi ada kala lewat kotong juga, orang bisa berubah. Jadi mari kotong harus buktikan itu. Jadi setiap apapun yang kita alami setiap hari, jangan hanya di bibir saja, tetapi kita lakukan itu. Karena sadar tidak sadar orang belajar dari kita. Mungkin kita pikir ya sudah beta jalani sampai hidup, tapi orang akan belajar dari kita. Saya bersaksi di sekolah karena saya guru PAUD. Pernah 1 kali saya pakai kuteks. Saya tidak tahu ini. Karena setiap hari Jumat kami, pokoknya setiap hari mau apa tuh kita periksa kesehatan kayak mandi kosonde, gosok gigi koson, itu selalu kita tanya. Kalau mana yang tidak gunting kuku, kita selalu siap gunting kuku dan gunting. 1 kali saya gunting, saya punya anak 1, dia pakai kuteks. Jadi saya pikir ya tidak apa-apalah. Jadi saya tanya, ini warna apa ya? Saya pikir dia sudah belajar toh, kan belajar tentang warna. Anak PAUD kan begitu. Mulai warna apa, kita mulai tanya ini warna apa. Ya, dia mulai kasih tahu dia pun warna, ini bagus sih. Tidak rasa mungkin 2 hari ada 1 anak lagi. Dia menangis minta dia pun orang tua beli kuteks. Dia pun mama datang tanya di beta. Karena apa? Kasih tahu, maksudnya bukan tanya, kasih tahu. Bahwa ini dia menangis minta beli kuteks. Jadi mama masih jelaskan, bilang anak PAUD itu semua boleh pakai kuteks. Ya, dia bilang tidak bisa harus pakai. Tapi ibu guru sudah pakai nah. Sampai kasih tahu yang beta pun kuteks warna apa. Ya,
Kan berpikir itu biasa. Son apa-apa. Tetapi tidak coba kita renungkan. Padahal itu orang ada belajar dari kita. Amin. Pulang langsung garu buang sudah. Besan pakai kuteks lagi. Kuku panjang juga begitu. Jadi beta selama jadi guru PAUD beberapa belasan tahun ini. Son pernah kuku panjang. Karena pernah satu kali kuku panjang beta gunting anak-anak. Ku ibu pun gurus, ibu pun kuku ada panjang. Nah, jadi beta mulai jari pakai kuteks juga mulai ini sudah. Pasti beson pakai kuteks lagi ini jari tangan ini. Karena itu sampai dia menangis. Dia bilang, kok ibu sebut ibu, kita guru ada 3. Sebut ibu Rita, saya pakai kuteks warna begini. Kasih tahu. Ibu orang tua kasih tahu. Jadi beta sadar betul kotong ini jadi contoh. Mau dengan apapun orang belajar, orang lihat. Mau baik, sone baik. Kalau yang sone baik dia bilang, lihat itu yang hamba Tuhan itu. Kalau yang baik itu dia bilang, oh betul. Nah itu yang harus kotong jadi contoh dengan baik. Ya, kita jadi teladan. Bukan hanya kotong omong-omong sah. Ya, presiden bilang omong-omong sah. Tidak, tapi kotong lakukan itu. Dengan kotong pun karakter hari-hari. Karena kotong ini adalah Alkitab juga. Kita ini adalah firman juga. Orang belajar dari itu. Jadi mari kotong yang terbaik untuk Tuhan. Sebab buah itu terlihat dari cara kita bicara. Cara kita merespon masalah. Ya itu juga satu. Jangan sampai ada orang datang berbicara di masalah rumah tangga. Cere buang sendia sudah. Ya kadang-kadang kau begitu. Kalau daripada bosan dalam rumah son aman, cere buang sudah. Nah, itu karena. Tapi kalau kau doakan dia, kasih nasihat, ya pasti dia pulang ada damai sejahtera. Kalau kau suruh cerai, dia ada damai kosong. Dia pulang dia masih kali bagi, dia masih lihat dulu dia pun cinta awal pertama, cinta mula-mula, dia masih bagus sayang. Itu karena sudah. Ya, pernah ada terjadi di itu yang saya dengar karena kebetulan saya juga ada mendampingi satu anak yang punya masalah dan kita sampai di polisi pernah ada satu dia bicara begini. Ada satu masalah yang dong ada tangani bahwa ada suami istri punya masalah mereka mau cerai dan anak ada 4 iko sebegini ya. Nah sekarang ini ibu ini dia tidak mau mengasuh depo anak. Padahal anak dong baru umur ada yang paling besar itu baru 10 tahun. Nah ada 4 orang. Nah sebenarnya kalau secara hukum ya itu pasti ada di tangan ibu ya, betul lah. Tapi ini ibu son mau, tahu dia juga masalah. Jadi polisi dong juga bingung. Kenapa kok ini ibu son dia mau? Ya. Nah padahal pokoknya dong tanya pitanya yang suruh pisahkan itu siapa? Pendeta yang belasan tahun lalu itu ya tidak sampai belasan ya. Ya belasan tahun yang lalu dia yang memberkati ini rumah tangga. Dia yang suruh cerai. Ya. Dan juga yang kedua, yang suruh cerai itu apa? Mama saksi. Bapak saksi. Ya, karena bapak saksi itu apa? Ya kita punya masalah kita datang kepada dia toh, karena punya saksi harus begitu. Kita datang kepada dia cerita, nah ini bapak saksi bilang lebih cerai buang sendiri sudah. Ya, akhirnya dong punya masalah. Nah, dia pun suami bilang beta tetap setia, tetap sayang sendia. Nah itu menjadi masalah itu. Nah kotong jadi berkat, kotong mau dewasa, kotong orang datang, nah kotong kasih yang terbaik. Jangan kotong pisahkan, karena yang pisahkan itu hanya maut. Amin. Ya, jadi kotong kasih yang terbaik untuk dia supaya dia pulang juga ada damai sejahtera sedikit. Jadi itu buah-buah yang ada dalam kotong pun kehidupan. Yaitu cara kita mengampuni juga. Ya. Bagaimana kita bisa mengampuni orang? Ya. Itu juga hal itu juga. Jadi kadang-kala kotong disakiti, kotong dikecewakan, kotong mau belajar mengampuni juga susah. Sakit, memang sakit. Karena Tuhan Yesus bilang salib itu berat. Betul. Sakit, kalau kau mau lepaskan apa yang masih sudah melekat di dalam kau pun jadi kebiasaan, kau mau lepaskan itu sakit sekali. Tetapi Tuhan bilang hanya kamu yang aku kenal, jadi harus lepaskan. Mau bilang karmana harus lepaskan, amin. Ya, supaya kita menjadi orang yang dewasa. Dan juga cara kita bekerja. Ya, kalau kau sudah dipercayakan, nah, kerja dengan baik. Ya.
supaya orang juga bisa belajar. Ya, saya di sekolah, walaupun saya pengelola, tetapi setiap pagi saya pel, sapu, bersihkan kamar mandi. Pokoknya semua, saya pengguru don datang, sudah selesai. Nah, kau tuh jadi contoh begitu sudah. Ya, kau tuh harus kerja. Kalau beta bilang beta pengelola, nah sudah, bosong yang atur sih. Tidak. Kita harus bekerja dengan, pokoknya apa yang kau tuh bisa kerja, kita kerja. Amin. Ya, itu juga cara kerja kita. Jadi manapun kau tuh berada, orang bisa percaya kita. Amin. Ya, kalau kau tuh bisa bawa kau tuh pun karakter yang baik, kepercayaan, pokoknya kau tuh sudah dipercayakan, mari kita jangan sia-siakan itu. Tapi kita terus melakukan yang terbaik. Dan juga cara kita melayani Tuhan juga. Ya, itu buah. Cara kita melayani Tuhan juga bukan hanya kau tuh datang di sini menyembah Tuhan, habis selesai pulang sudah selesai. Ya, tetapi kita terus dekat dengan Tuhan. Menyembah Tuhan. Dengan karakter kita yang baik, orang bisa datang untuk melayani Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan karena lihat cara hidup kita yang benar dengan Tuhan. Jadi mari kita terus melakukan yang terbaik, kita terus menghasilkan buah supaya kita bisa bertumbuh dan menjadi orang-orang yang luar biasa. Yang kelima adalah bertumbuh berarti menjadi teladan dan berkat dimanapun kita berada. Orang yang bertumbuh tidak hanya berubah untuk dirinya sendiri, tetapi menjadi berkat bagi orang lain. Ya, Matius 5 ayat 16 dia bilang kita harus jadi terang untuk orang lain. Ya, Matius 5 itu bilang, jadi terang, jadi garam. Ya, mungkin berapa minggu lalu saya pimpin di sini. Kita jadi terang, harus jadi berkat untuk orang lain juga, supaya orang bisa bertumbuh dengan baik. Filipi 2 ayat 15 dia bilang bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap. Ya, itu kotong sudah. Kalau Tuhan pilih kotong harus bercahaya. Dimanapun kotong berada, lewat karakter perbuatan kita yang baik, pasti nama Tuhan dipermuliakan. Dimanapun kotong berada, kotong harus membawa damai sejahtera. Baik itu di rumah tangga kita, baik itu di gereja, di tempat kerja, atau dimanapun harus ada damai sejahtera. Kita membawa damai itu supaya di saat kita ada di situ, orang juga merasakan damai sejahtera. Ya. Jangan kotong bawa api, orang terbakar, hangus sudah. Tetapi kita membawa damai kepada orang lain. Nah, kita juga harus menjadi inspirasi di lingkungan kita. Ya, harus menjadi yang terbaik, menjadi contoh. Itu pokoknya semua dalam kotong pun pribadi ini. Untuk menjadi berkat dimanapun kotong berada. Kotong harus menjadi saksi Kristus. Jadi kotong bilang, oh kok beta son bisa baca firman, son bisa renungkan firman Tuhan, nah mana beta mau menyampaikan. Ya, tetapi setiap talenta karunia yang Tuhan kasih, itu adalah anugerah. Kita gunakan itu, amin. Ya, kita gunakan itu. Kalau kita bisa berkhotbah, ya bersyukur. Kalau bisa pimpin pujian, bisa main musik, itu bersyukur. Yang mungkin yang lain bilang beta sebagai penasehat juga itu bersyukur, amin. Ya, kalau lihat orang buat salah, dia tegur. Itu kasih karunia. Ya. Jadi bukan hanya kita jadi pelayan, jadi berdiri di atas mimbar ini baru kotong bilang beta hamba Tuhan. Tetapi kalau kotong sudah dipilih, kotong mau bertumbuh untuk menjadi orang yang dewasa, dimanapun kotong berada, kotong tetap jadi berkat untuk orang lain. Supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ya. Perjalanan menuju kedewasaan rohani bukanlah proses yang instan. Ya, kita seperti kita membalik telapak tangan begini. Tidak. Tetapi kita punya proses seperti yang tadi kita katakan. Punya masalah, persoalan, tantangan, ujian hidup. Baru kotong bisa menjadi orang yang dewasa. Ya. Tuhan tidak memanggil kita hanya untuk percaya, tetapi untuk bertumbuh, diubahkan dari hari ke hari. Sampai karakter Kristus nyata di dalam hidup kita. Amin. Ya, itu yang Tuhan rencanakan buat kotong. Tuhan pilih kotong karena dia sudah memanggil kita, dia percayakan kepada kita. Seperti yang tadi Amos katakan, hanya kamu yang aku kenal. Ya. Jadi kita bersyukur dari sekian banyak orang, hanya kamu yang aku kenal, berarti kita ini orang-orang yang berharga. Amin.
Ya, jadi kita jangan sia-siakan itu. Mungkin kita pernah jatuh, kita pernah lemah, atau kita merasa belum layak. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tapi Tuhan mencari orang yang mau dibentuk. Ya, Tuhan mau cari ketong yang mau dibentuk. Pasti ada perubahan. Ya, yang penting kita mau datang dengan hati kita. Amin. Kita datang dengan hati sebab Tuhan melihat hati kita, bukan melihat yang lain-lain. Ya, Daud dipilih karena dia melihat hati. Ya, kita juga adalah Daud-Daud masa kini. Amin. Kita juga seperti orang-orang yang nabi-nabi yang Tuhan sudah pilih. Karena mereka sudah tidak ada lagi. Yang sekarang ada adalah kita ini. Amin. Jadi kita ini Tuhan pilih kita supaya karena kita mau dibentuk, ya itu sudah supaya kita menjadi orang yang berarti. Jadi mari kita terus datang kepada Tuhan. Jadi izinkan Tuhan untuk memurnikan kita lewat proses, membentuk kita lewat firman, dan menuntun kita lewat rohnya agar hidup kita semakin menyerupai dengan Kristus. Ketika kita bertumbuh dalam firman, berjalan dalam ketaatan dan berbuah di dalam kasih, dunia akan melihat terang Kristus melalui hidup kita. Seperti yang tadi saya katakan. Oleh karena itu, marilah kita melangkah dengan iman, bertumbuh dengan kerendahan hati, dan berbuah dengan kasih Kristus. Sebab tujuan kita bukan hanya menjadi orang percaya, tetapi menjadi murid yang dewasa, murid yang kuat, dan murid yang berakar di dalam Tuhan dan memberi dampak bagi dunia. Ya, itu yang Tuhan mau buat kita. Jadi untuk apa kita meragukan kasih karunia Tuhan? Kalau Tuhan masih izinkan kita ada sampai hari ini, Dia punya rencana bagi kita. Sebab Efesus bilang sebelum dunia dijadikan, aku sudah mengenal engkau. Jadi kita ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa dan sangat berharga. Jadi mari kita terus datang kepada Tuhan. Jadi itu firman Tuhan bagi kita. Kiranya Roh Kudus memimpin dan menguatkan dan memampukan kita untuk terus bertumbuh sampai kita mencapai kepenuhan Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati ketemu semua.